Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Irawati Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anabolisme dan katabolisme. Di sini dapat kita lihat bagan tentang metabolisme. Metabolisme dibagi menjadi dua, yakni anabolisme dan katabolisme. Anabolisme terbagi menjadi dua, yakni fotosintesis dan kemosintesis. Sementara katabolisme terbagi juga menjadi dua, yakni respirasi aerob dan respirasi anaerob. Fotosintesis terjadi melalui dua tahap, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Sementara respirasi aerob terjadi melalui beberapa tahapan, yakni glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan yang terakhir adalah respirasi anaerob, terbagi menjadi dua, yakni fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Metabolisme adalah keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu. Menurut prosesnya, metabolisme terbagi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan penggabungan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Anabolisme memerlukan energi, misalnya energi cahaya untuk fotosintesis dan energi kimia untuk kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan senyawa organik C6H12O6 dari senyawa anorganik CO2 dan H2O oleh klorofil dengan bantuan cahaya. Tempat terjadinya fotosintesis adalah di dalam kloroplas. Kloroplas mengandung pigmen hijau atau klorofil. Sel yang mengandung kloroplas terdapat pada mesofil daun tanaman, yaitu palisade atau sel-sel jaringan tiang, dan spons, sel-sel jaringan bunga karang. Proses fotosintesis terjadi di kloroplas dan berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Yang pertama, reaksi terang. Tahap reaksi yang memerlukan cahaya. Prosesnya terjadi di grana atau membran tilakoid dalam kloroplas. Terdapat tiga proses, yaitu yang pertama, penyerapan cahaya oleh pigmen fotosintesis serta pelepasan elektron. Selanjutnya masuk ke sistem transport elektron. Yang kedua, pemecahan molekul H2O menjadi gas O2 dari reaksi fotolisis hingga terbentuk ATP dan NADPH. Yang terakhir, penerimaan kembali elektron oleh pigmen fotosintesis. Hasil akhir dari tahap reaksi terang adalah ATP, NADPH, dan gas 2O. Reaksi gelap merupakan reaksi fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya. Prosesnya terjadi di stroma dalam kloroplas. Reaksi gelap terdapat tiga fase, yaitu yang pertama fase karboksilasi, yaitu CO2 diikat oleh RuBP atau ribulosa bifosfat hingga membentuk senyawa APG, asam fosfogliserat. Yang kedua, fase reduksi, yaitu APG tereduksi menjadi APGL atau asam fosfogliseraldehida oleh H2 dari NADPH2 dan menerima gugus fosfat dari ATP 6CO2 membentuk 12 molekul APGL. Yang terakhir adalah fase regenerasi, yaitu 10 APGL direduksi kembali hingga RuBP dan sisanya 2 APGL diubah menjadi glukosa. Kemosintesis merupakan penyusunan bahan organik menggunakan sumber energi melalui pemecahan senyawa kimia. Proses kemosintesis umumnya dilakukan oleh beberapa mikroorganisme, yaitu bakteri belerang,
yaitu Thiobacillus yang memperoleh energi dari hasil oksidasi H2S dan selanjutnya digunakan untuk fiksasi CO2 menjadi gula. Bakteri nitrit, misalnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang mendapatkan energi dengan mengoksidasi NH3 menjadi asam nitrit. Bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter yang memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa nitrit menjadi nitrat. Yang terakhir, bakteri besi, misalnya Lipotrik yang memperoleh energi dari hasil oksidasi ferro menjadi ferri. Katabolisme adalah reaksi pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Bila pembongkaran suatu zat dalam lingkungan cukup oksigen aerob disebut proses respirasi. Bila dalam lingkungan tanpa oksigen anaerob disebut fermentasi. Respirasi aerob merupakan proses pembebasan energi dengan menggunakan oksigen. Contohnya, respirasi pada glukosa atau karbohidrat yang merupakan reaksi pemecahan glukosa C6H12O6 menjadi senyawa sederhana CO2 dan H2O dengan menghasilkan sejumlah energi dalam bentuk ATP. C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah 36 ATP. Respirasi aerob terdiri dari 3 tahap, yaitu glikolisis, siklus Krebs, transport elektron. Antara glikolisis dan siklus Krebs terdapat reaksi yang disebut dekarboksilasi oksidatif. Glikolisis terjadi di sitoplasma, mengubah satu molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul asam pirufat 3 atom C, menghasilkan energi untuk setiap glukosa N2NADH 2 ATP. C6H12O6 tambah 2 NAD tambah 2 ADP tambah 2 PI menghasilkan 2 C3H4O3 asam pirufat tambah 2 NADH tambah 2 ATP tambah 2 H2O. Terjadi 2 tahap reaksi, pelepasan energi dan penarikan energi. Jika tersedia oksigen, asam pirufat akan memasuki siklus Krebs dan sistem transport elektron. Bila tidak tersedia cukup oksigen, akan berlangsung respirasi anaerob atau fermentasi. Seperti inilah bagan glikolisis, berlangsung dengan 2 tahap yang diawali dengan glukosa dan menghasilkan asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi transisi yang menghubungkan glikolisis dan siklus Krebs, mengubah asam pirufat 3 atom C menjadi asetil koenzim A 2 atom C, menghasilkan 2 NADH dan 2 CO2. Seperti inilah bagannya. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria, mengubah asetil koenzim A 2 atom C menjadi CO2 1 atom C, menghasilkan energi untuk setiap glukosa 6 NADH 2 FADH2 2 ATP. Seperti inilah bagan siklus Krebs. Transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Transport elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya.
Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. ATP yang dihasilkan pada tahap transfer elektron adalah 32 ATP. ATP yang dihasilkan dari tahap glikolisis 2 ATP, tambah siklus Krebs 2 ATP, tambah transfer elektron 32 ATP, sama dengan 36 ATP. Respirasi anaerob merupakan proses pembebasan energi tanpa adanya oksigen. Yang pertama, fermentasi alkohol. Fermentasi ini dilakukan oleh ragi atau yeast. Substrat fermentasi adalah asam pirufat. Asam pirufat hasil glikolisis difermentasi menjadi asetaldehid. NADH memberikan elektron dan hidrogen kepada asetaldehid, membentuk produk akhir alkohol yang disebut etanol. Seperti inilah proses fermentasi alkohol. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Asam pirufat hasil glikolisis menerima elektron dan hidrogen dari NADH. Transfer elektron dan hidrogen menghasilkan NAD+ kembali. Pada saat yang sama, asam pirufat diubah menjadi asam laktat yang menghasilkan 2 ATP. Penimbunan asam laktat pada otot menyebabkan gejala kram dan kelelahan. Seperti inilah proses fermentasi asam laktat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.